Selamat siang teman-teman semua, salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada. Dan kebetulan nonton video unboxing. Dan kali ini saya tidak adakan perbaikan ya, tapi ini menunjukkan isi dalamnya bentuknya gimana. Barang di depan saya ini adalah tuner radio, mereknya Kenwood, tipenya KT52, belinya di marketplace FB. Nama penjualnya namanya Pak Wayudi. Orangnya enak untuk diajak komunikasi, segala macam dijelasin dengan detail, dan barang ini nggak terlalu mahal ya, termasuk murah banget. Nah, bentuk kayak gini ya. Nanti saya akan liatin, dan kami sepakati untuk ini, untuk pakai Gojek motor nganternya, jadi nggak melalui plafon lain, langsung di FB-nya. Ya benar begini. Oh, dia ada ini, ada lapisannya lagi. Bentar ya. Nah, jadi saya buka dari sebelah lain. Bentuknya gini. Jadi hanya bubble aja dan cukup tebal. Harusnya nggak ada masalah ini, karena ini pakai Gojek ya. Saya singkirkan dulu. Tuh, tebal banget. Waktu itu sempat dicoba, nggak coba, ditertuliskan ini hidup kondisi. Saya bilang untuk ukuran tahun ini sepertinya produk tahun 86, 84 lah, 84, 85 gitu. Ini masih mulus banget ini. Tuh, hanya koresan sedikit tuh, lihat. Ini masih mulus banget ini. Waduh, terima kasih banyak Pak Wahyudi ini. Dan ini bentuknya sangat bagus, mulus banget. Makanya saya tertarik karena di fotonya sangat mulus, dan memang ini mulus. Saya itu beli banyak ini barang-barang jadul, elektronik jadul kayak gini tuh, kebanyakan udah pada nggak karuan. Kalau ini mulus banget tuh. Ini penampakan depannya ya. Tuh ada power biasa, cancel, collect, nih stereo synthesizer tuner KT52. Ini ada dialect tuningnya, autonya nggak jalan katanya, manual. Dan dia punya ininya, FM-nya hanya beberapa stasiun. Nah, ini bentuk agak gini di belakang, cuma nggak dapat antenanya, antena nggak dikasih ya. Ini sudah dua ini, ada pilihan, dapat ininya juga lengkap. Oke, bagus. Saya akan buka, lihat dalamnya bentuknya gimana. Ini sangat bagus, sangat bagus. Sambil supaya durasinya nggak terlalu panjang, jadi saya pause dulu ya. Tapi saya coba dulu deh dinyalain dulu.
Nah, untuk antena baik FM maupun AM sudah terpasang ya. Jadi saya pakai koaksial 75 ohmnya yang biasa dipakai untuk antena TV, sama AM-nya saya pakai yang biasanya. Oke, kita buktikan bisa nggak? Ya. Cuma ini antena FM-nya tidak terpasang dengan antena benaran sesuai standarnya ya. Jadi hanya kabel ditarik keluar aja. Untuk dapatkan sinyal yang bagus itu harusnya pakai antena seperti antena TV, itu bisa dipakai. Kalau sekarang nggak dipakai ya. Dan dengan kondisi ini nggak pakai, hanya jalan on doang ya. Itu ada lampunya, ini bisa setting dia punya jamnya nih. Ini pakai watt sekitar 2,3 watt ini ya. Nah, kita nyalain. Oke, lihat berapa, langsung ke sesuai pemakaiannya kan 13 watt ya. Ini 11,6 lebih. Dan ininya ada sudah terbaca. Itu harusnya bisa keluar karena saya sudah terhubung ke ini. Atau ini sih, atau ini ya nggak kurang ini. Menurut yang penjualnya katanya ini terlalu FM ya ini sekarang ya. Terlalu kecil suaranya. Dan tidak bisa nangkap sinyal. Autonya nggak jalan lagi, kondisi lagi auto ya. Oke, ke manual. Sama. Jadi bisa berfungsi, antara auto dan manualnya bisa berfungsi. Kalau sekarang saya auto ini bisa, cuma nggak bisa ketemu sinyalnya ke lock tuh, FN auto ini. Nah ini soalnya ke lock tadi, tapi nggak ini, sempat ke lock sebentar. Coba lihat tuh, berhenti sebentar tapi dia udah jalan lagi, berarti ini nggak ini. Tuh. Kalau manual keluar suaranya desis. Ya, jadi seperti itu desis nangkap sinyal, dan pemakaian hanya 10 watt ya. 10,6. Sebenarnya dengan kondisi ini harusnya kalau ketangkap itu soalnya bisa keluar sinyal, tapi sejauh dia bisa berhenti harusnya ada sinyal keluar, tapi keluar desis. Berarti ini memang bermasalah. Ada suara nih. Nah, tuh. Nah. Kalau FM auto muting on. Tuh, suaranya jelek dah, hasilnya jelek. Terus saya jarang main apa itu radio, jadi nggak tahu dia punya berapa MHz kilohertznya itu berapa, stasiunnya namanya apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini bisa nyala, masih berfungsi, tapi suaranya jelek, tidak bersih. Sekarang kembali coba ke AM. AM pakai antena kayak gini. Bunyi gini gitu.
coba ya taruh di sini. Tuh, terlalu ini gangguan sinyal nih ya. Nah, coba autonya jalan nggak? Jadi ini switchnya, tombol-tombol semua masih berfungsi dengan baik ya. Cuma ini nggak bisa. Nah, bisa AM ketemu. Tapi suaranya tetap jelek ya. Tuh, dengar ya? Nah. Dengar ya? Berarti ini udah yang terbagus ini. Coba lagi. Auto ketemu nggak? Nah, ketemu tapi dia tidak ini. Jadi hanya yang tadi itu mundur nggak bisa. Oke, udah nggak bisa lagi. Oke, nggak mau. Tuh, ngehang sekarang. Oke, berarti ini ada masalah ya. Jadi untuk kembali, sekarang mau kembali ke ini udah tidak berfungsi. AM ke FM udah tidak berfungsi lagi. Ini. Jadi ada bilang normal ya dia bisa ini, tapi tidak 100% normal, masih bisa nyari. Kemungkinan untuk kerusakan kayak gini ya gampang-gampang susah. Tapi saya tidak akan perbaikan kali ini. Habis ini saya akan tunjukin isi dalamnya. Dan kelihatannya masih mulus banget itu kalau dengan video yang dikirimkan ke saya ya. Oke. Tunggu ya, saya bongkar dulu. Untuk melihat kondisi dalamnya itu hanya buka 6 skrup. Samping 2, kiri kanan 2, ini 2 ujungnya. Dia total 6. Nah, kita lihat ya kondisinya bagaimana. Dan terus terang ini kelihatannya sangat bagus ya. Tuh, masih sangat mulus banget ini. Dan beginilah penampakannya ya. Tuh. Elko-nya nggak banyak dan kelihatannya tidak banyak yang ini. Kalau dengan kondisi bisa berfungsi seperti ini, paling-paling dia punya ini kotor ya. Atau dia punya elko-nya, sudah mulai kapasitannya sudah berkurang sehingga nggak mencukupi kebutuhan suplai arusnya. Dan di sini ada ini. Ya. Sangat rapi nih, betul-betul rapi nih. Cuma saya nggak bisa nggak tunjukin yang di sini, di depan sini ya. Untuk merek Kenwood yang Junior ini saya ada miliki ya, yang kalau nggak salah nih yang keempat nih. Yang pertama saya miliki 99 KT 990, kemudian 1100 itu seri-seri tingginya tuh. Terakhir sebelum ini terakhir itu KT87 mulus juga, tapi kondisi sama, tidak ini belum saya kutak-atik juga. Nah ini yang terakhir, ini yang keempat seingat saya, karena saya ada beberapa tuner yang saya miliki ya. Itu dia pakai cukup banyak ini, nggak paling di sini masalahnya biasanya. Oke, saya rasa itu aja, dan sesuai dengan yang jual, deskripsinya semua persis sama ya. Begitu-gitu aja, hampir 17 menit. Tapi yang jelas ini bisa
bisa diservis. Seharusnya nggak sulit. Ini tadi settingannya udah benar nih. Ya. Dan ini hebatnya lagi, dia ada, saya nggak perhatiin tadi, dia ada ini. Ada semacam tempat untuk ini, untuk baterai. Tertulis apa? SAM 03 ini apa ini? Harus lihat dia punya ini buku petunjuk penggunaan ini. Kebetulan ininya nggak ada, dan ini sih udah pernah bocor kali ini dia punya baterainya, sehingga ini karatan ini udah pernah di servis juga. Ya. Ini aslinya atau gimana saya nggak tahu ya. Harus lihat dulu dia punya ini. Kebetulan sementara ini hanya ketemu dia punya owner manualnya, itu buku petunjuk penggunaannya. Kalau servis manualnya yang untuk gratis ya tidak ketemu. Kalau untuk yang bayar bisa banyak, bisa beli di eBay sekitar 15 US-an ya, 200.000 lebih kalau mau kirim segala macam ya. Yang bagusnya, yang pastinya ini udah bagus, trafon yang paling penting. Nah, yang lain bisa di ini. Dan ini dia kembali ke, dia masuknya ke sini kemana nggak tahu, nggak ngerti ini apa fungsinya atau apa. Makanya kalau ada servis manualnya jauh lebih gampang untuk perbaikan barang-barang ginian. Tapi yang jelasnya sangat ini happy ya dengan pembelian ini. Sangat bagus, dan dengan usia produksi tahun 87 ini termasuk sangat-sangat mulus ya, tidak ada karatan. Hanya ini menurut saya ini karena dia punya baterai ini ya. Ini bisa dibagusin lagi, nggak masalah. Dan ini kebetulan ini ini masih bisa buka loh di bawah semuanya malah. Tuh, sebentar ya, saya tunjukin di bawahnya ya. Saya buka dulu. Nah, ini penampakannya setelah dibuka. Oh, dia nyangkut, tetap nyangkut, harus dibuka satu skrup lagi. Nah, lepas semua lah. Nah. Ya, lepas semua. Beginilah penampakannya setelah ditelanjangi ini. Terlihat sangat ini ya, belum banyak disolder nih, masih utuhnya aslinya nih. Itu ininya, hanya ini doang yang disolder sini. Nggak tahu sudah diganti atau enggak, ini pernah diganti atau enggak, saya nggak tahu nih. Ini yang biasa pengaruh antara ini semuanya. Cuma nanti akan dilihat ininya aja. Sayang tidak ada servis manualnya. Kalau ada servis manualnya bisa langsung telusuri dia punya alur ininya, sinyal supply arusnya itu. Biasa begitu. Dan untuk bisa mengembalikan ke kondisi semula ini harus punya ini sinyal generator, osiloskop untuk ini, supaya dia ini lihat dia punya penangkapan sinyalnya. Setelah diinput masuk dapat sinyal, dia punya ininya, keluarnya berapa, nanti harus sama itu. Cuma saya nggak punya alat itu, jadi nggak bisa tunjukin. Dan memang belum juga, saya belum belajar sampai ke arah situ. Jadi hanya sama ini hanya untuk perbaikan biasa aja. Yang penting bisa bunyi, ada servis manual, kembalikan settingan terutama ampli ya, kembalikan ke posisi semula settingannya, udah beres gitu aja. Ya. Kalau saya lihat ini 2200
Ini ada nggak coba. Nah teman-teman, saya akan tunjukin sedikit mengenai dia punya kemungkinannya ya. Ini menurut saya ini dia elko-nya ini bukan kering, malah nilainya naik sampai 100%. Biasa umumnya hanya plus minusnya 10% ya. Tapi hasil ukurnya itu di atas dua ini. Kalau ini nggak kebaca dan juga nggak ketahuan berapa nilainya. Yang ini 470 volt 16 UF 470 UF 16 volt. Kalau ini 2200 UF 25 volt. Kalau dia ngukur di ini gini, ini terbaca tuh 3000 lebih, 3200, berarti naik hampir 1000, 3117an tuh. Ini ya. Ya. 31716, berarti hampir naik 50% ya ini. Kalau yang ini 470, kebacanya 607 lebih tuh. Menurut saya ini rata-rata yang bikin masalah ini adalah dia punya elko-nya. Nanti untuk langkah perbaikan berikutnya saya akan ganti. Biasanya kalau saya dapat barang ginian lagi senang, dan saya terus terang senang, ini mulus banget ini, saya akan perbaiki sendiri, dan untuk pemakaian sendiri ini mulus banget ini. Nanti paling saya akan dibersihin lagi ini pakai WD, disemprot lagi ya. Oke. Ini nggak tahu kode produksinya atau apa, saya nggak tahu. 97 ada di sini. Tapi kalau dia datanya itu 85, produksi tahun 85 sampai berapa lama nggak tahu nih. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya tunjukin ya. Jadi teman-teman lihat sendiri, ininya bentuknya kayak gini ya. Saya kasih zoom. Kalau dia punya trafonya tulisan L013334/05 3L ya, terbaca ya. Ya, 3L218. Dan ini fungsinya untuk apa belum tahu nih, harus baca dia punya ini buku petunjuk penggunaannya nih, untuk men-trigger apa gini, kok dibutuhkan itu ya. Harus buka juga di sininya, dan kelihatannya nggak banyak di solder ya, hanya di sini doang dah. Sini doang dah, sorry ya. Sini doang, solder sedikit, nggak banyak. Sama di sini. Dan kelihatannya tidak banyak yang retak ya, masih bagus banget ini. Oke, yang jelas menurut saya, duga saya itu ya, kemungkinan bisa benar, kemungkinan enggak, tapi umumnya kayak gitu. Jadi yang ini elko utamanya dari 2200 sudah naik jadi 3000-an ya. Udah pasti kalau naik nggak masalah, kalau turun malah jadi masalah, malah nggak bisa nyala. Kalau naik tetap nyala, cuma dia udah nggak sesuai lagi. Takutnya dia resistansi dalamnya itu udah berubah, jadi perlu diganti semua. Dan kelihatannya cukup banyak, ada berapa elko, 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 22, total 26 elko di board ini doang. Ini biasanya yang paling penting dari sini. Dan saya biasanya tadi udah ngukur, itu dia punya ISR-nya masih layak pakai sih RS-nya, cuma dia punya ininya, kapasitannya naiknya cukup jauh ya. Belum yang lain, hanya 2 doang. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya perlihatkan ya. Dan ini terus terang saya sangat puas dengan pembelian ini, murah
dan penjualnya sangat ramah. Terjadi komunikasi yang sangat menyenangkan di antara kami berdua ya. Ini nanti akan diperbaiki untuk pemakaian pribadi. Dan ininya ya masih asli. Saya kira udah diganti itunya. Dan dia punya yang ada diganti ini dong nih, TR-nya ini. Mungkin di solder ini atau diganti, nggak tahu. Oke, saya rasa itu aja teman-teman semua ya. Terima kasih. Walaupun tanpa perbaikan pun ini udah sekitar hampir udah setengah jam ya. Mohon maaf kalau durasinya terlalu panjang dan saya tidak cut. Saya pause play. Tidak diedit lagi. Semoga bermanfaat dan terhibur. Terima kasih teman-teman. Selamat siang dan bye.